sebelum menikah, Asep itu sampai tidak tidur. Dia nangis, kadang-kadang ketawa, kadang ngomong sendiri, kayak yang udah linglung gitu. Linglung. Sampai dibawa ke pengobatan alternatif, dibawa berobat ke dokter. Sampai di waktu pernikahan pun dijadikanlah pernikahan di waktu itu, Asep tetap seperti itu. Ini ada sesuatu yang dilanggar gitu. Jadi semacam kalau orang sekarang karma, dikasih obat apapun keluar lagi. Mau pil kah atau apapun yang dia makan pasti keluar lagi. Sampai di akhir hayat Asep itu ditemukan di bawah pohon beringin dengan keadaan dua kakinya melintir dan beberapa sayatan di leher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jejak Hitam, apa kabar kalian semuanya? Balik lagi bareng saya Suradi. Seperti biasa di kesempatan malam ini saya telah mendatangkan salah seorang narasumber. Sebut saja namanya Kang Gilar. Jadi Kang Gilar ini dia akan membagikan pengalamannya sewaktu dia bekerja di salah satu vendor. Jobdesk pekerjaannya pembukaan rekening dengan salah satu temannya, sebut saja namanya Asep. Namun siapa sangka ketika Kang Gilar dan Asep mengunjungi salah satu kampung, dia dikagetkan dengan aturan yang mana kalau ada orang yang baru datang ke kampung tersebut, alas kakinya harus dibuka atau bisa dibilang nyeker. Tak hanya itu, temannya yang nama Asep, dia sampai kepincut oleh seorang wanita di salah satu kampung tersebut. Namun naas, ketika dia menikahi anak tersebut, teman Kang Gilar yang namanya Asep ini harus menghembuskan napas terakhir dengan meninggal yang sangat mengenaskan. Ingin tahu kisah lengkapnya? Langsung saja kita tanyakan. Kang Gilar, apa kabar? Baik. Dari cerita ini, betulkah teman Kang Gilar yang bernama Asep, dia meninggalnya akibat daripada melanggar salah satu aturan di kampung yang Kang Gilar dengan Kang Asep itu datangi? Betul sekali. Jadi memang kejadiannya seperti itu. Dia melanggar satu adat mungkin atau peraturan yang dia tidak tahu, dengan dalih dia menyukai seseorang. Itu anak dari si ibu tersebut ya. Itu gimana sampai bisa meninggalnya itu? Asep itu sebelum meninggal itu dia sering ngomong sendiri, ngelantur, terus ketawa-ketawa sendiri, dan tiba-tiba dia suka pergi jalan-jalan atau dia bolak-balik ke rumah Wina gitu. Dan sampai ditemukannya di belakang rumah Wina, mengenaskan. Dengan mulut menganga, kaki terkilir, dan leher tersayat. Ngeri sekali ya. Baik Kang Gilar, ditahan dulu ya. Untuk teman-teman, jika kalian mempunyai kisah pengalaman yang ingin kalian ceritakan di Jejak Hitam, kalian bisa langsung saja DM di TikTok dan Instagramnya Jejak Hitam. Oke, dan sebelum lanjut ke cerita lengkapnya, tonton sampai selesai. Seperti biasa, siapkan cemilan, minuman, dan tempat ternyaman kalian. Percaya atau tidak, kita masuk di sesi ketika bayangan menyimpan kisah nyata.
Oke Kang Gilar, bisa diceritakan awal kejadiannya seperti apa? Ya, jadi pada tahun 2016 saya pernah bekerja di salah satu vendor milik salah satu bank. Oke. Vendor itu mempekerjakan direct selling untuk pembukaan rekening secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun gitu. Nah, kebetulan saya ditugaskan dengan beberapa teman saya untuk membuat rekening di salah satu desa. Satu desa itu ditugaskan 4 orang, salah satunya saya. Nah, kebetulan saya digabungkan dengan tim yang memang dekat banget. Saya tahu masing-masingnya, kita udah klop lah. Oke. Nah, sebut saja teman saya salah satunya yaitu Asep. Nah, Asep itu dia udah lumayan lama bekerja di perusahaan itu. Nah, dan satu desa itu dibagi 2 kelompok. Jadi 2 bagian, yang 2 di RW berapa, yang 2 di RW berapa gitu. Kebetulan saya bersama Asep. Nah, saya masuk ke salah satu kampung yang memang jauh dari pemukiman warga kota, dari jalan-jalan jalan besar, jauh lah. Dari struktur jalan pun batu plus tanah, jauh banget itu. Dari pusat kota itu sekitar 1,5 jam untuk nyampe ke situ. Nah, kita berangkatlah ke situ. Kalau nggak salah jam 7-an, jam 8 pagi gitu. Kita berangkat ke situ. Nyampe jam 9 atau jam 10 lah. Gitu. Nah, ketika sampai kita disuguhkan dengan gapura. Ada gapuranya. Jadi gapura itu perbatasan antara satu RW dengan RW yang lain. Nah, ketika masuk di gapura itu ada beberapa orang yang seperti jaga atau apalah gitu. Kalau kita di perumahan itu ada satpam. Nah, itu ada yang jaga. Ketika kita masuk ke situ, kita diharuskan untuk membuka sepatu. Jadi harus tidak pakai alas kaki, nyeker. Nah, dari situ saya udah curiga nih. Ini kampung apaan? Padahal di situ kan kita jalan di batu atau tanah, apalagi ada lumpur kalau hujan kan gitu. Nah, kebetulan malamnya itu hujan, jadi agak sedikit ada lumpurnya. Gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting kita kerja dah gitu. Masuklah ke situ. Nah, si penjaga itu mengajak saya bertemu dengan ketua RW. Ketua RW itu menunjukkan salah satu rumah yang lumayan luas lah untuk mengumpulkan warga di sekitar. Nah, yang punya rumah itu bernama Ibu Ina. Ibu Ina itu mempunyai 1 anak perempuan yang masih gadis dan beberapa saudara atau keluarga lah. Jadi dari satu rumah itu ada beberapa keluarga. Itu lumayan ramai lah. Nah, kita singkat cerita bekerja lah biasa, pembukaan rekening. Tetapi karena banyak, kita bisa dibesokkan. Jadi satu nasabah itu memakan waktu sampai 2 jam, 3 jam untuk menyambungkan ke pusat. Tuh. Jadi paling 10 nasabah lah atau 7 nasabah lah paling kita kuat. Besoknya kita datang lagi ke situ. Sampai 3 hari berturut-turut kita datang ke situ. Nah, singkat cerita, si Asep ini tiba-tiba dia ngomong ke saya, "Lar, gue pacaran sama anak Wina," katanya. Wah, kok bisa? Ih, orang cantik katanya gitu. Oh, ternyata dia kepincut sama anak Bu Ina itu. Nah, dia terus-menerus datang ke situ, kadang sama saya, kadang sendiri. Jadi bukan untuk niatan bekerja. Jadi sambil bekerja, sambil minum air lah, itulah. Iya betul. Nah, ketika itu dia
datang ngapel malam minggu lah kalau nggak salah, atau malam apa gitu. Ngapel ke situ jam 9 atau jam 10 malam sesudah selesai kerja. Ngapel, ketika sampai ke rumahnya Bu Ina, mengetuk pintunya, Assalamualaikum, Assalamualaikum Bu. Yang datang keluar Bu Ina. Bu Ina nanya, Jang kaki mereka mana? Nah, gitu. Tapi ketika dia berbicara itu langsung kaget. Ada ekspresi yang kaget gitu. Ketika si Asep menjawab mau ke anak ibu, katanya gitu. Tapi Bu Ina langsung nanya, itu kenapa nggak dibuka sepatunya? Oh Bu, lupa, kan saya bawa motor, katanya gitu. Oh nanti kalau ke sini buka dulu ya di gerbang sana di Gapura. Oh iya Bu, itu sekali aja. Dia tuh sampai bingung, kok harus dibuka? Ada apa ini gitu? Padahal kan kita di luar gitu, belum masuk rumah gitu. Udahlah biasa. Singkat cerita, si Asep itu ngomong ke saya ada niatan untuk menikah dengan anak Bu Ina itu. Nah, ada niatan. Lalu dia datang ke rumah Bu Ina sendirian, melamar tanpa ngajak siapapun gitu. Nah, Bu Ina menerimalah lamaran dia, tapi dengan satu syarat. Yang punya hak untuk menerima menantu itu bukan Bu Ina dan keluarga. Ternyata ada buyutnya. Nah, Asep kaget lah, kok bisa? Oh mungkin kakeknya atau neneknya yang masih hidup lah gitu. Dan diminta syarat, datang Jumat Kliwon harus membawa kembang, terus kemenyan, dupa, macam kayak buat ritual lah itu. Ya dijamanin lah, mungkin budaya lah gitu. Dijamanin. Ketika malam Jumat datang itu, dia kelupaan lagi. Kan malam Jumat dia harus datang nih. Ketika dia datang, dia lupa sepatu nggak dibuka. Ditegur lagi lah sama Bu Ina. Kata Bu Ina, kok itu masih dipakai? Oh Bu, lupa. Sekali lagi kamu nggak pakai, kamu nggak harus ada di sini. Dengan sikap tegasnya, dengan sikap amarahnya keluar, Bu Ina yang biasanya dia senyum baik, kok dia sampai tegas gitu. Nah, sampai dia minta maaf ke Bu Ina, sampai selesailah masalah itu. Sekitar jam 9 malam Jumat Kliwon itu dia dibawa ke belakang rumah Bu Ina. Ada pohon besar banget, beringin, dan semua keluarga Bu Ina berkumpul di situ. Nah, ada semacam kayak ritual yang dibacakan oleh beberapa keluarga, dan ada ritual tabur bunga sampai mandi gitu. Banyaklah ritualnya. Dia lakuin lah apapun yang disuruh sama keluarga Bu Ina, yang penting gue nikah lah pokoknya. Gitu. Dilakuin lah. Pulanglah dia. H-3 sebelum nikah, tiba-tiba si Asep ini berubah sikap. Di kantor dia sering ketawa sendiri, kadang nyanyi-nyanyi sendiri, kadang ngobrol sendiri, kadang sedih sendiri gitu. Jadi tidak seperti biasanya gitu. Kita sebagai temannya pun agak aneh, ada apa nih gitu kan. Mungkin dia banyak masalah atau apalah gitu, biasa. Besoknya keluarganya Asep itu datang ke kantor, bertanya, ini Asep itu bekerjanya di daerah mana, katanya gitu. Di kantor kan leplek ya. Oh, Asep bekerja di desa ini, RW ini, RT-nya ini, daerah ini gitu. Oh, pergilah ke sana. Ketika ibunya Asep berangkat ke tempat itu, ternyata ibunya Asep itu tidak tahu bahwa Asep mau menikah. Tapi memang si Asep itu pernah berbicara kepada orang tuanya bahwa dia mau menikah. Cuman orang tuanya itu menolak. Karena dengan pemikiran orang tua mungkin lu masih kerja segitu mau ngapain anak orang lain gitu. Ngapain gitu kan. Tapi si Asep nekat. Kukuh ya. Kukuh, dia datang. Sampai
berbicara, berkomunikasi dengan keluarga si Bu Ina gitu. Akhirnya karena memang sudah terjadi pelamaran, dijadikanlah pernikahan dengan kondisi Asep seperti itu. H-2 sebelum menikah, Asep itu sampai tidak tidur. Dia nangis, kadang-kadang ketawa, kadang ngomong sendiri, kayak yang udah linglung gitu. Linglung. Sampai dibawa ke pengobatan alternatif, dibawa berobat ke dokter gitu, takutnya ada apa gitu ya, tapi tetap aja gitu. Sampai di waktu pernikahan pun dijadikanlah pernikahan di waktu itu, Asep tetap seperti itu. Di atas pelaminan pun ketika dia menikah itu, dia ngomong sendiri, ketawa sendiri gitu. Nah, Asep itu ternyata saya dengar dari keluarga si Bu Ina, H-1 itu dari pihak buyutnya katanya, saya nggak tahu ya buyutnya itu masih hidup atau tidak. Tapi yang diceritakan sama Bu Ina itu, buyutnya itu berbicara lewat satu keluarganya. Jadi si Asep itu nggak boleh datang lagi ke situ, apalagi melakukan pernikahan. Tidak direstui gitu. Ternyata banyak yang bicara dari berbagai macam warga di lingkungan sekitar itu, buyut itu kasepuhan. Jadi dia sering masuk ke salah satu keluarganya Bu Ina. Oh, berarti menurut saya itu, oh dia udah meninggal mungkin, atau apalah nenek moyang atau gimana gitu. Nah, si Asep ini menikah, tapi selesai menikah dia tidak tidur di rumah wanitanya. Kan biasanya kita kalau nikah nih, si cowok itu tidur di rumah si cewek. Mau toh dia hidup di situ atau mau nginep aja gitu. Ini tidak. Jadi si pengantin istri di rumahnya, si pengantin suami di rumahnya juga. Udah mulai ada keanehan tuh kan dari situ. Jadi tidak ada tuh bahasanya yang menikmati malam pertama. Nah, satu itu. Kedua, Asep itu tidak diperbolehkan untuk datang ke rumah Bu Ina. Yang boleh itu anak Bu Ina datang ke rumah Asep. Itu udah mulai aneh tuh, aneh. Sampai ada beberapa kejadian ketika Asep pulang kerja, Asep itu sampai dia tidak sampai ke rumah, tapi sampainya ke Pohon Beringin. Jadi dia pulang tiba-tiba nyasar di Pohon Beringin aja adanya. Itu Pohon Beringin itu di belakang rumah Bu Ina. Itu. Sedangkan Asep secara sadar, kadang kan dia sadar, kadang dia ngomong sendiri gitu. Ketika dia sadar, kok gua ada di sini, kata dia gitu. Akhirnya dia pulang ke rumah Bu Ina. Ketika datang ke rumah Bu Ina, diusir lah, disuruh pulang. Sama Bu Inanya? Ya, sama Bu Inanya. Nah, Asep itu sampai ada satu kejadian, tiba-tiba Asep itu berbicara seolah-olah bukan dia, dengan nada bahasa yang lumayan kasar. Aing terido, aing tehayang ditincak di ku jelema ieu, tempat aing di kotoran ku ieu. Itu. Jadi ada bahasa-bahasa yang memang bukan dia. Itu. Di akhirnya Asep itu sakit-sakitan sampai dia itu nggak bisa masuk, makan nggak masuk, minum pun nggak masuk. Itu dia nggak mau makan, nggak mau minum, nangis aja terus. Gitu. Nah, si Asep itu sampai dibawa ke rumah sakit, diobatin di rumah sakit sampai 2 bulan, nggak sembuh-sembuh, tetap seperti itu. Sampai keluarganya pasrah, dibawa pulang. Ketika nyampe ke rumah, pulang, Asep itu minta dibakarkan
3 kelapa hijau, tapi dibakar. Pas sudah dibakar, airnya minta diminum. Itu sama beberapa keluarganya dari pihak keluarga Asep nih, gitu. Nah, ketika pengobatan itu ada beberapa dari keluarga si Bu Ina datang. Salah satunya ini mah caranya kalau memang Asep mau selesai sakitnya, udah selesaikan aja pernikahannya. Jadi disuruh cerai. Disuruh cerai. Gitu, karena Asep tidak akan bisa sembuh kalau masih menjadi suaminya anaknya Bu Ina itu. Asep bersikukuh tidak mau. Bahkan Asep berbicara, saya sedikit pun tidak pernah menyentuh istri saya, kata dia. Di waktu sadar ini, gitu. Nah, keluarga pun bingung, sampai mendatangkan paranormal, mendatangkan tabib, supaya Asep itu sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, ada satu malam, di malam Selasa kalau nggak salah atau malam Rabu, Asep itu tiba-tiba jam 2 malam itu pengen pergi ke rumah Ibu Ina jam 2 malam nih. Ini saya dapat cerita dari orang tuanya. Dia diminta dianterin ke sana, tapi dari pihak keluarga itu tidak mengizinkan Asep untuk pergi ke sana karena jalannya jauh, perjalanan jauh dengan kondisi Asep yang seperti itu. Asep bersikukuh ingin banget ketemu sama istrinya. Nah, sampai dikerem, dia ngamuk-ngamuk pun sampai dikerem sama orang tuanya. Besoknya ketika dilihat, Asep itu sudah ternganga, seperti sudah tidak ada energi. Dia sudah tidak bisa menggerakkan tangan pun tidak bisa, hanya bisa menganga gitu. Sampai dibawa ke IGD, dibawa ke rumah sakit, tidak ada penyakit apa-apa gitu. Didatangkanlah tabib, ternyata menurut tabib ini ada sesuatu yang dilanggar gitu. Jadi semacam kalau orang sekarang karma, mungkin itu dikasih obat apapun keluar lagi. Mau pil kah atau apapun yang dia makan pasti keluar lagi. Jadi tidak menerima diri. Tidak menerima, dia keluar lagi. Nah, singkat cerita, sampai di akhir hayat Asep itu ditemukan di bawah pohon beringin dengan keadaan 2 kakinya melintir dan beberapa sayatan di leher. Meninggalnya langsung tragis. Jadi si Asep itu ketika sakit itu tidak ada kabar ke kantor, karena memang sakit. Saya dengar kabar itu langsung ke lokasi, ternyata memang benar sudah dikerumuni sama lalat. Itu banyak polisi, banyak warga gitu. Sampai warga pun, Bu Ina pun tidak tahu. Padahal Bu Ina dekat sama pohon tersebut gitu. Nah, di dalam kejadian itu kita sebagai teman-temannya mencari informasi gitu. Ternyata di kampung itu kalau ada orang baru harus memakai adab. Kalau tidak memakai adab, matinya akan tragis. Gitu. Jadi kampung itu kemungkinan yang kita dapat informasi itu dia masih menyembah atau mengagungkan satu sosok yang memang disebut dewa lah atau apalah gitu. Jadi tempat itu tidak bisa didatangi oleh siapapun kecuali orang-orang yang beradab, orang-orang yang punya tata krama yang baik, baru dia bisa hidup di situ. Mungkin segitu paling enggak. Oke. Kang Gilar, itu untuk bangunan rumahnya masih bangunan jadul apa sudah ada kayak di tembok gitu kan? Itu sih kalau lihat kita bangunannya
mungkin agak jadul tapi sedikit ada tembok lah. Kalau sekarang sih bukan bata ya, hebel. Oh iya iya. Jadi depannya itu kayak saung gitu. Atasnya tuh bukan genteng, tapi kayak padi gitu. Jerami ya. Jerami. Nah, tapi ke belakangnya ada genteng, cuma depannya doang gitu. Oke. Depannya doang. Jadi depan rumah itu ada kayak tepas gitu, kayak tempat nongkrong-nongkrong gitu. Iya iya. Jadi kebanyakan rumah itu kayak gitu, rumah panggung. Tapi semi permanen. Oh. Itu. Oke. Jalannya pun susah untuk dilewati. Apalagi musim hujan gitu. Oh, jadi medannya terjal. Terjal. Jadi pegunungan dalam lah itu. Jadi kita melewati beberapa bukit itu. Oke. Nah, Kang Gilar, dari jalan raya masuk ke kampung tersebut kira-kira ada berapa kilo? Kemungkinan ya 10 kilo ada kali. Lebih lah 10 kilo. Karena kalau dilihat kalau kita waktu itu ke sana pun di motor lumayan lama sih. Berapa jam? Hampir sejam setengah atau 2 jam lah perjalanan. Tapi kita enjoy aja sih gitu. Tempatnya biasa gitu kayak kita. Cuman gitu doang. Agak beda lah dari kampung-kampung yang lain gitu. Karena di kampung tersebut memang adatnya dipakai. Ya, kemungkinan seperti itu. Iya, dan yang barusan Kang Gilar ceritakan masih mendewakan leluhurnya. Kemungkinan. Karena mereka bilangnya buyut. Ya, gitu. Dan saya baru pertama kali itu masuk ke tempat yang memakai budaya seperti itu. Dan saya pun nggak ngeh sampai ke situ gitu. Nah, untuk rumahnya itu kira-kira ada berapa kakak sih itu, Kang Gilar? Banyak apa tidak di sana? Kemungkinan ada 80 kakak lebih lah. Oh, banyak juga. Ya, lumayan banyak. Satu RW itu, baru satu RW itu. Itu baru satu RW loh. Belum RW yang lain gitu. Jadi setiap RW itu perbatasannya gapura. Cirinya ya? Ya, ada gapura. Karena jalannya cuma itu aja. Jadi kita nggak ada jalan lagi. Kita datang lewat situ, pulang lewat situ juga. Tapi dibagi-bagi RW. Nah, gitu. Cuma terhalang satu gunung atau satu bukit lah, gitu. Iya. Dan kalau malam pun tidak pakai listrik kan. Masih jadi pakai obor. di sana itu tidak ada listrik yang masuk. Tidak ada. Masih pakai obor. Tapi yang tadi saya tangkap, untuk aktivasi pembukaan rekening itu kan satu orang membutuhkan waktu 3 jam. Ya. Berarti besar kemungkinan sinyal agak susah di sana. Sinyal kalau untuk sinyal gimana kartu GSM-nya ya? Kalau di saya sih, saya pakai GSM yang memang bagus. Ada yang teman saya pakai GSM yang lain, memang agak jelek. Itu adalah salah satu provider itulah. Iya. Apalagi kan itu dekat bukit, pegunungan, apalagi jangkauan listriknya nggak ada. Karena kan ada salah satu provider yang bikin tower di pegunungan biasanya so ada. Iya, mungkin kesambung dari situ ya. Nah, tapi yang aneh kan listrik nggak ada gitu. Harusnya kan kalau misalkan memang ada tower harusnya ada listrik dong. Iya betul. Itu ada. Jadi mereka nggak tahu nggak pakai atau dia nggak bisa gitu, nggak bisa pakai aja. Itu di kampung itu saja apa memang hampir semuanya yang Hampir ada? semua. Oh, di situ. Hampir semua. Oke. Hampir semua. Jadi kalau kita terlambat pulang saja maghrib, udah kesusahan kita pulang. Dan di jalannya pun tidak ada penerangan mungkin ya? Obor paling. Oh, obor. Ya, di gapura paling ada obornya gitu. Di depan rumah gitu. Jadi bisa dibilang memang masih kental dan memang menjaga adat istiadatnya. Ya, Sedangkan kan di 2016 kan itu kejadiannya. Ya. Itu bisa dibilang sudah modern. iya. Tapi di kampung tersebut dijaga Ya. adat istiadatnya. Kang Gilar, untuk pengalaman Kang Gilar ini, adakah kejadian mistis lainnya yang Kang Gilar alami?
Jadi ada salah satu cerita, ada seorang dagang, biasanya dia berdagang di pikul lah, dia bawa kayak semacam sendal atau baju gitu dipikul, datang ke tempat itu. Dia nggak sadarnya sampai 70 hari diinapkan di rumah warga setempat, dan ke-8 harinya dia mati mengenaskan. Hampir sama seperti Asep, dengan kaki terkilir dan leher seperti tersayat. Itu disinyalir katanya si tukang dagang itu dia memakai sepatu berkeliling kampung dan menaikkan harga seenaknya. Itu jadi setiap orang yang datang ke situ dengan niat tidak baik ataupun menipu ataupun tidak memakai adab, pasti matinya mengenaskan di tempat itu, tidak di luar. Oke. Gitu. Jadi kemungkinan besar, kalau menurut saya pribadi yang awam, ya mungkin kita harus lebih waspada ketika kita datang ke suatu tempat atau datang ke suatu perkampungan yang kita tidak tahu. Itu mungkin ada seperti itu. Betul. Wah, ngeri juga itu ya. Ya, makanya itu baru pertama kali saya Seumur hidup itu. seumur hidup saya melihat mayat dengan mulut menganga dan kaki terkilir dan ada sayatan di leher. Dan itu teman Kang Gilar sendiri. Ya, apalagi itu teman dekat gitu. Nah, nggak pernah gitu saya melihat mayat sampai semengenaskan itu dan dikelimuti laler. Berarti lama dong, meninggalnya sudah lama dong. Bisa jadi sih kalau sampai dikerumuni lalat ya. Ya, Tapi ke Kang Gilar pribadi tidak ada hal-hal mistis yang dialami. karena saya mengikuti apa aturan yang ada di kampung itu. Gitu. Dan saya pun tidak ada niat untuk mendekati siapapun di situ. Ya karena niatnya kerja dan kerja ya. Nah, Tidak ada embel-embel ke arah lain. Ya, gitu. Oke. Alhamdulillah sih kalau saya mah gitu, nggak ini. Cuman saya kaget aja lihat teman saya kayak gitu. Gitu. Itu berapa lama kerja di pendon tersebut Kang Gilar? Setelah kejadian nih, teman Kang Gilar Sekitar Ya. setahun, hampir setahun 2 tahunan saya berhenti lah. langsung resign. Ya, karena banyak sales direct sellingnya yang mereka takut mungkin karena kejadian itu banyak yang keluar gitu. Jadi saya kewalahan, ya udahlah saya keluar juga gitu. Oh. Tapi untuk saat ini kalau ada tawaran pekerjaan yang sama walaupun vendornya berbeda, tertarik apa tidak Kang Gilar? Mungkin saya lihat partnernya dulu ya, karena kan kita harus pakai partner. Ya. Kalau sendiri itu kita pasti ribet lah, capek lah gitu. Jadi kalau misalkan ada teman, yang satu dia ngedata, yang satu buat aktivasi gitu. Iya. Kang Gilar, saya ada satu pertanyaan lagi. Pernah tidak Kang Gilar mencari tahu nih berita kepada keluarga almarhum Asep ya, teman Akang, ataupun ke keluarganya Bu Ina? Oh, saya pernah datang lagi ke rumahnya Ibu Ina dan bertanya sambil mengucapkan bela-sungkawa ke istrinya Asep, almarhum Asep, dan kepada keluarga Ibu Ina. Sambil saya bertanya apakah sudah terjadinya tragedi Asep itu ada kejadian lagi nggak gitu. Ternyata dari keluarga Bu Ina menutup, tidak berbicara apapun. Oke. Tapi saya dapat informasi dari keluarga Asep, almarhum Asep. 7 hari dari hari pertama sampai hari ke-7 itu, keluarga Asep mendengar suara Asep teriak di kamar, "Tolong Ma, tolong, Bi, tolong," gitu. Tapi dilihat nggak ada. Itu terus menerus tiap malam. Itu sudah 7 hari menghilang. Itu paling itu yang saya dapat informasi. Oh, terakhirnya itu. Ya, Ya, oke.
Kang Gilar, sebelumnya terima kasih Kang Gilar sudah berkenan menceritakan pengalaman Kang Gilar di Jejak Hitam. Dan untuk teman-teman, makasih juga untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. Saatnya saya Suradi dan Kang Gilar pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.